Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan terkait keistiqomahan. Kan istiqomah dalam hal kebaikan, walaupun sekecil apapun itu kan sangat berat, apalagi bagi saya yang masih awam. Nah, dari sini apakah ada amalan khusus yang bisa mengikat keistiqomahan itu agar terasa ringan ketika dilakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin meminta sesuatu terkait jenengan tadi kan membahas tentang pentingnya sanad atau silsilah keilmuan. Dari sini saya ingin meminta ijazah jika jenengan berkenan masalah doa yang tadi jenengan jelaskan, yakni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara istiqomah ada amalannya nggak? Ini pertanyaannya hampir di seluruh Indonesia sama. Jadi kita ini dari kecil diajarkan kalau mau begini amalnya ini. Itu thariqat lama, saya sebut itu thariqah qadimah, thariqat jadul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau thariqat lama, nerjemahin liya'budun itu menyembah, wiridan. Tapi kalau thariqat aulia mengartikan ya'budun, ya'rifun, mengenal aku. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Kenapa guru-guru di sini mau ngajar? Mungkin karena niatnya benar, ingin cetak murid, atau yang kedua ingin menambah mencari ma'isyah penghidupan. Maka dia mau berangkat pagi, pulang sore. Kenapa ada orang mau jadi PNS, mau jadi karyawan, mau jadi kontraktor, segala macam, pengusaha, dagang? Karena jelas yang dia tuju, yang dituju adalah kesejahteraan. Kalau PNS gajinya sekian per bulan, karyawan di akhir bulan, maka dia mau bermacet ria, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, udah bosan begitu masih terus istiqomah. Kenapa dia istiqomah? Berharap ada buahnya di akhir bulan. Namanya gaji. Ratib syahriyah, bahasa Arab. Paham analognya? Kenapa orang semangat kerja? Karena ada yang dituju. Dia tahu yang dituju dia namanya fulus. Ini sumber kesejahteraan dia. Maka dia mau bekerja siang bahkan malam. Kenapa ada orang istiqomah? Karena dia faham, dia beramal untuk siapa. Dia ngerti dia sedang berdialog dengan siapa. Kalau tidak faham dia ibadah untuk siapa, maka yang terjadi hambar. Istiqomahnya putus-putus. Jadi nggak ada amalan fisik, yang ada amalan ruh. Amalan ruh adalah ma'rifatullah. Maka kenalilah Allah sedekat-dekatnya, sebanyak-banyaknya. Semakin ilmu Allah itu dibuka, semakin kita merasa tidak berilmu. Jadi amalannya amalan ruhi. Kenali yang engkau sembah, maka engkau akan istiqomah. Lalu tips terakhir. Tips terakhirnya, kalau ketinggalan bolong, wajib dikodok. Itulah kelebihan orang tarekat. Orang tarekat ini tidak hanya istiqomah bekerja. Nih Bapak Ibu, kita kerja di suatu kantor. Kita meninggalkan pekerjaan kemarin sore. Ketika esok masuk, itu kerjaan dikodok nggak? Atau dibiarin? Dikodok apa dibiarin? Dikodok. Kenapa bisa mengkodok amal dunia tapi tidak bisa mengkodok amal akhirat? Jangan-jangan kita nggak percaya Allah, lebih percaya fulus. Benarlah kata Nabi, ta'iba abdud dinar, akan lelah, sungguh lelah dan selalu lelah orang yang menghambakan dirinya cuma untuk mencari kesejahteraan fulus, kesejahteraan harta. Capek. Coba ibu-ibu ini kenapa mau melahirkan? Karena suaminya dia cintai.
Dia sayang kepada anak, ini anaknya. Coba, samping-sampingan duduk, tapi bukan anaknya. Mau nggak gendong-gendong? Sorry, emang anak gua. Ya, nggak mau kita. Mohon maaf, dipipisin anak sendiri. Marah nggak? Habis pakai baju bagus-bagus begini, tiba-tiba dipipisin anak sendiri. Marah nggak? Digampar nggak anaknya? Enggak. Malah kita gemas, ya salam. Ya. Malah dipeluk-peluk anaknya. Malah dicebokin baik-baik. Bapak Ibu, kembali ke yang tadi. Kita kalau kenal, kita pasti istiqomah. Jadi amalnya bukan baca ini, baca itu thariqat jadul. Udah ketinggalan thariqat begitu. Orang sekarang udah pakai gadget untuk masalah duniawi. Untuk masalah ukhrawi. Belum ada percepatan thariqah. Ya. Thariqah itu harus direvisi, namanya thariqah. Tujuan kita mencapai ma'rifat. Beda zaman, thariqah harus direvisi, walaupun namanya Naqsyabandi, Syazili, Qadiri, harus direvisi metodenya. Nah, itu kewajiban para mursyid-mursyid yang wasilin ilallah, ya, yang kenal kepada Allah, tentu atas izin Allah dan restu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh buat thariqah sendiri. Ya. Begitu juga dalam yang tadi. Adapun ijazah mengenai doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini adalah doa yang diajarkan ke Nabi kepada seorang sahabat, dan Nabi mengatakan inni uhibbuk. Disebut al-musalsal bil mahabbah, musalsal dengan cinta. Setiap guru mengatakan, wahai muridku, aku mencintaimu. Maka saya mengatakan, ayuhal hadirun hadirat, inni uhibbukum, aku mencintai yang hadir semuanya. Fakulu fi kulli dubiris salah, maka tolong dibaca setiap selesai sholat. Apa yang dibaca? Yang bicara nggak dapat ijazahnya. Ya. Fakul fi kulli dubiris salah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kalau saya pakai Jalaliyah saya udah marah-marah. Tapi kalau pakai Jamaliyah kita maklumi, ya. Udah capek ya duduk dari tadi pagi, ya. Ya. Apa kata Nabi? Aku cinta kepada engkau, wahai Abu Darda, wahai Mu'az, wahai sahabat. Ya. Maka bacalah setiap selesai sholat. Atau dubur sholat artinya ujung sholat. Sebelum assalamualaikum boleh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku mengingat engkau. Yang kedua, wa syukrika. Ini doa minta kaya tanpa perlu fulus. Jadi jangan minta fulus kepada Allah. Mintalah syukur. Orang kalau syukur pasti punya. Wa syukrika. Nabi itu nggak pernah minta, ya Allah kayakan aku, enggak. Tapi Nabi minta ghayahnya, minta ma'rifatnya. Ma'rifatnya fulus itu syukur. Jangan minta fulusnya. Jangan minta bikin rumah. Jangan minta beli mobil. Maka kalau ketemu Pak Yai Huda, jangan bilang, Romo Yai doain bisa beli rumah. Jangan begitu doanya. Doanya gimana? Romo Yai doain supaya jadi hamba yang bersyukur. Kalau orang bersyukur berarti dompetnya, mobilnya, rumahnya, bojone. Itu bahasa kasar ya. Harus kursus dulu Pak Yai, biar ngomong Jawanya halus. Jadi kalau orang bersyukur, pasti dia sudah diberi. Maka Nabi mengatakan, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Gak minta banyak harta, tapi minta syukur. Berarti di atasnya banyak harta. Coba cek, Nabi itu pemimpin Madinah. Pak Yai ini waktu jadi bupati gajinya sekian, sedikit gajinya, tapi yang banyak tunjangannya. Nah, coba bayangkan, ini pemimpin Jazirah Arab, kira-kira per hak digaji berapa? Kaya Rasulullah itu. Jangan bayangkan Rasulullah itu miskin. Rasulullah itu direktur Baitul Mal. Sekarang kalau ada direktur Baznas, Bazda gimana? Gajinya di atas 20 juta minimal, ya. Sama tunjangan-tunjangannya, ya. Serius nih. Kalau enggak,
korupsi itu mereka kalau nggak gede gajinya. Ntar ngeliat duit masuk, ngiler. Terus, wa husni ibadatik. Aku minta ibadah yang husni. Apa? Bukan ibadah yang khusyuk. Ini kata kunci nih yang nanya tadi. Jangan minta khusyuk, mintalah husni ibadatik. Husni ibadatik, usahanya disebut ihsan. Ihsan itu adalah amalan ruh. Anta budallah ka'annaka tarah. Itu minta makom itu. Ya Allah, aku minta makom penghabisan. Apa itu makom penghabisan? Beribadah seakan memandangmu, dialog denganmu. Kalau udah ketemu Allah bisa ngobrol-ngobrol dengan Allah, asik. Hidupnya lebih santai. Ya, insya Allah. Silakan diamalkan. Setiap selesai sholat dibaca 3 kali. Lalu ditutup Al-Fatihah. Insya Allah Allah antarkan kita ke sana.